harusnya sudah punya. Eko mereka punya. Oke guys, Marsha, welcome mereka back with punya me si Ganteng Karin. Gaming guys. Kali ini Harus kita bisa menyaksikan diantisipasi dengan hero yang semisal laga Hero perebutan Legend. tiket ke Atau yang final kedua ya guys ya, adalah hero melawan tebal. Blacklist Hero ya tebal guys biasanya ya. bukan jawaban. Dan Lebih ke arah mainan ini mungkin ke fighter atau RRQ seperti tadi assassin versus ya, karena juga tergolong assassin tapi Eko build-nya Esport ke dari defense line. Filipina Iya, guys ya. jadi lebih bermain lebih Ini defensif, di tapi coba match yang semuanya ketiga karena ya. tidak mau ada dengan inisiasi yang bisa dibawakan oleh Dimana bahkan di dari match yang Valkyrie dan pertama juga Yawi dimenangkan kali ini. oleh Eko Karinanya dan di di ban. match Langsung yang respect. Karinanya. Tapi ada Hayabusa. Dan untuk skor Hayabusa masih open apa menang. skor Dan Hayabusa ini sekarang bagus banget kalau berjumpa 1-1 ya dengan guys ya. Karin. Dua Dan hero ada squishy link Ini ya. match bahkan yang ketiga juga. guys. Iya, iya, ada dua hero misi permainan Joy, assassin mungkin Glue, saja Aja, bisa Karima yang di dikeluarkan ban sama di Albert tim nanti. Tapi Eko ya guys. dengan bandnya Chow ini Di mempersempit tim lagi nih kitanya pool yang di dimiliki RRQ oleh dan Yawi Wan sendiri. Wan, Grok mungkin bisa Fredrin, menjadi pilihan selanjutnya. Kadita, Kalau dia ban Chow. Kufra, kemungkinan kita lihat Dan Fanny untuk gak sih? Picknya Fanny ya. Yif, Fanny untuk Albert Yujong, gitu ya. Bitrik, Siapa tahu ya kan. Menarik, Carry. menarik, menarik. Dengan yang penting masih assassin lah ya. Lapu-lapu. Kalau untuk lawan dua hero misi dan Barat, Baratnya di ban. Barat. Oke, menghindari Barat di ban kombinasi guys. Barat dengan satu support yang memang Barat belum dan diambil. Karina ya. Entah itu Matilda, Estes, apapun. Baratnya udah nggak ada. Tidak ada lagi kombinasi dinosaurus yang keras banget di depan. Yep, dan ada quotes dari Carl PC Bismillah ya. dimana ya oke Dia dia berpikir merasa- bahwa ya dia ngerasa bahwa dia adalah tim yang terbaik sekarang. Iya, memang dia tidak terlalu peduli dengan statistik atau MVP karena dia pernah jadi MVP sebelumnya ya. Diki Ben. Diki Ben di sini. Oke. Karena ngebawa lapu-lapu yang tentunya dengan Brandon Fighter memberikan efek CC. Tapi Grok diamankan untuk seorang Finn berarti. Sempit Untuk lagi. ada depannya, Atlas. Mereka buang Diginya ngebawa inisiasi yaitu Atlas dengan satu buah Fatal Link. Dan kombonya bisa masuk dengan Parsha di sini. Parsha dan juga Kari. Lapu-lapu bisa menjadi bait di depan. Satu pick terakhir jungle untuk Panika? Eko. Assassin atau menggunakan hero tank yang bisa bait di depan. Kalau mereka bawa Fanny sebenarnya aman-aman aja karena Finn udah ngambil Groknya. Tapi Oke. Akai, Hero bait di depan. Ya, dan ini mungkin seperti yang Carl PC bilang ya, yang kemarin mungkin dia adalah pemegang That's it. assassin. Dia main team play sekarang. Akai kan team play banget. Ketika kita menggunakan jungler seperti ini, kita sangat berharap goldnya jadi, midnya jadi. Ya, dan sekaligus juga deny pick juga. Karena mungkin aja Albert yang pakai Akai om. Mengingat adanya Atlas. Atlas itu ketika dia Fatal Link dapat banyak. Heavy spin. Heavy spin itu semua langsung buyar om. Ya, tapi ada Hayabusa sekarang. Early aggression kah untuk RRQ Hoshi karena mereka butuh hal tersebut. Terutama untuk bisa menjinakkan bagian tengah. Sanji yang bisa menjadi poros utama Eko ini harus dipotong dulu di awal. mereka bisa sih, mereka punya Grok juga ingat. Power of Nature yang sekarang cukup berbahaya dari seorang Finn, apalagi kalau udah level 4 wall charge. Ini nahan seorang Parsha, itu bisa di cancel langsung. Wow. Game ketiga sebentar lagi dimulai dengan draft yang baru lagi dimunculkan oleh kedua tim. Eko ataupun RRQ. Harus reset dari keduanya. Best of 5 series. Harus kita lihat dulu siapa yang bakal menang di game selanjutnya. Dan kemungkinan untuk gamenya dipakai semua nih. 3-2 besar banget. Ya, aku pengen lihat berapa Purify yang dibawa. Ada atau Nah, tidak ada Purify. Tadi aku mau bahas tuh, ini apakah dari Skylar bawa Purify dan Flicker tidak semuanya. ada Purify untuk tim Arakiyoshi, berarti lebih mementingkan gimana positioning dari Skylar ya, terutama ya. Sebenarnya nggak ada Oke, masalah. guys, Kalau dari, kita play udah mulai, sendiri, guys, kita ya. tahu di luar Match play yang diangkat, ya ketiga. tetap dia masih tetap buka. Semoga Tapi RRQ pas lagi juara tangkap ya nggak bisa guys. netes. Nggak bisa netes ya kan. Kalau dari sekaliannya berarti ini harus lebih berhati-hati. Ini kalau apalagi RRQ dari situasi chaotic menang, ya nanti di mid lane Ntar game masuk ya, final karena guys. bakal punya peran yang Lawan penting untuk bisa Blacklist menghindari internasional ya. Ya, betul. Dan dengan ada pergerakan dari Sanford yang sekarang berbeda, dia ngebawa lebih ke arah lapu-lapu yang bisa nahan dia dari depan, memberikan efek sisi juga. Dan Finn sudah mulai terlibat dengan adanya slow effect. Bismillah. Masih punya flicker untuk mundur terlebih dahulu dari Finn-nya. Tidak akan mudah di pick off. Kaltisi bakal berfokus untuk mendapatkan farming sampai dapetin level 4-nya, bisa dapetin heavy spin sama seperti Albert. Wow, ini gak ada flicker untuk turtle nanti. Gak ada inisiasi kagetan otomatis dari Grok. Kecuali mau di delay dulu nih. Karena memang cooldownnya sama spawn turtle ya gak lumayan jauh. Tapi Albert sudah mulai datang memberikan poke damage di area atas. Sanford yang hanya di poke dan memberikan informasi kalau tadi ada mampir Albertnya di atas. Mampir doang. Ya dan Petrify yang terpakai ya sebenarnya karena memang tadi Albertnya belum level 4, belum ada shadow kill yang Ya. bisa dipergunakan untuk mendapatkan poin kill. Ya, sementara dari area mid-nya, Clay yang menurut aku juga perlu berhati-hati. Meskipun kita tahu dia bawa satu Eve ya, dia bisa nge-clear cepat tapi rotasi harus dibawakan oleh Arkeologi. Apalagi Skylar kali ini yang coba untuk memberikan poke damage ke arah seorang Benny Q. Dapetin Cek, sedikit cek, settingan cek, cek, tuh, cek. biar makin kaya Skylar ya. Ya,
Kok tipis ya? Kok tipis, tadi. tipis aja. Lumayan, plus 8 gol. Lumayan ya. Lumayan. Daripada nggak ada sama sekali kan. Dan memberikan pressure juga sih sebenarnya ke arah Benny Benny jadi lebih main di area turret aja. Oke. Namun Turtle Camp juga udah mulai spawn. Yes, dan kali ini Albertnya bakal coba ngincer ke arah backline kah? Sementara dengan satu buah heavy spin di pop up oleh seorang Kaltizi R7. Mencoba untuk Ditabrak. mengunci. Dia ditabrak begitu saja. Clay juga ngebuka satu body moment manipulation tapi Kaltizi Awas, tumbang. Fataling. Tapi Phoenix Fataling belum berbuka. Kaltizinya mati, guys. Tumbang di tangan seorang Yawi kali ini. Sementara R7 masih bisa untuk mendapatkan Turtle Slain by OBS Gold di tangan Araki Hoshi. Dan bahkan dua pemain tumbang yaitu Yawi juga yang mendapatkan trade-nya. Oke, dapetin 2 kill, dapetin Turtle. Untung banget. Ya kalau kita lihat di bottom lane memang ketika sudah level 4, Benny Kitty dengan karinya, Speedy Light Heal membuat dia berani untuk melakukan zoning. Namun Skylar juga sepertinya nggak takut karena sudah ada Clay juga yang melakukan rotasi ke arah bottom lane. Ya itu ngeri banget ya. Begitu keluar tadi dengan spinning, speedy light wheel, itu bisa saja. Kalau Skylar memang nggak punya atau out of the position, nggak punya tactical reposition sama sekali, dia bisa terpick off. Dan Albert dengan satu buah swift boots. Dan mari kita lihat dari talentnya kali ini. Mystery Shop untuk Clay. Jadi bakal sedikit lebih tertahan ya. Dan untuk Benny Kitty Nyaris, itu sekali lagi pecah loh pastinya. itu nyaris. kalau tandanya di bawah marknya itu sampai 4, true damage-nya pasti masuk. Itu dapat kurang satu pecah. Iya. Tipis lah. Tapi satu hal sih yang pasti, keduanya ngebuang flicker. Iya. Ini Iya. bisa jadi target yang empuk. Mungkin entah itu dari Eko ataupun Araki yang mulai rotasi ke arah bottom lane nanti. Tapi yang perlu diwaspadai juga sama Araki Hoshi adalah Yawinya dengan perfect match sih. Sama Fataling ya, itu bahaya banget. Karena seperti di objektif satu lagi tadi setidaknya bisa nyolong momentum. Ya dan untuk pemilihan Hayabusa yang terakhir sebenarnya aku suka ya karena kalau kita lihat Atlas ini kan hero yang dia cuma jalan-jalan, dia nggak bisa mengganggu farming dari Hayabusa untuk di purple buff-nya. Jadi purple buff ini selalu aman buat Albert. Ya, dan belum lagi dengan 2 hero squishy yang bisa menjadi targetnya Albert. Ditambah dengan Turtle setup-nya nanti nih. RRQ walaupun ada banyaknya sisi yang dipegang oleh Eko sendiri, dia masih berani untuk setup Turtle untuk kontes karena Turtle yang mengingat adanya Yuzong dengan Black Dragon Form yang powerful banget ketika Turtle-nya spawn. Oke, dan Skylar kali ini mencoba untuk mendapatkan tabungan lebih di area bawahnya. Yawi sudah mulai datang, hanya memberikan sedikit warning aja ke arah seorang Skylar-nya, tapi Skylar masih bisa jaga posisi, masih cukup aman, dan pergerakan dari Arki Hoshi dari posisi seorang Finn dan juga Clay-nya bakal sedikit melakukan rotasi lagi kembali ke area mid-nya, karena posisi Skylar juga aman-aman saja di area bawah. Dia ngambil pattern buff-nya dulu sih. Hayabusa dari Albert juga full buff dulu. Mereka nggak buru-buru. Sementara kalau dari Albert dia udah punya 2 buff. Dan masuk kali ini dari Sunford. Dengan Damage Fighter dan Flicker mengincar ke arah Clay terlebih dahulu. Masih ada defensif. Real World Manipulation. Clay harus tumbang. Masih ada Heavy Spin juga mengejar ke arah R7 Black Dragon Form. Yang ke-trigger. Langsung menabrak ke arah Sanji mungkin. Namun masih bisa di-immune. Damage terakhirnya tidak bisa bertahan lagi dari R7 dan Retribution. Masih bisa diamankan oleh Albert. Albertnya berhasil untuk menumbangkan Kartizi pun di area backline-nya. Tersusun, PUBS Girl berhasil diamankan, namun ternyata Oh, Albert rata, guys. harus menjadi threat tumbang di tangan seorang Sanji. Sementara Skylar masih cukup aman Carry-nya di lagi area buy one bawahnya. tuh. Tapi emang agak sedikit disayangkan ketika Sunford-nya itu pinter banget. Dia flickernya ngincernya ke arah Clay loh. Benar, langsung ya. Memang ada real world manipulation dibuka, ada extra shield. Sempat Oh, survive Albertnya tadi pakai buat Hayabusa Clay-nya. ya. Iya. Tapi masih terlalu besar memang damage dari pelapu-pelapu sendiri. Dan kembali Skylar di sini yang berhasil untuk memenangkan duel di bottom lane. Karena goldnya, dari gold crab-nya bisa diambil secara terus-menerus untuk Skylar. Dan keberadaan dari Benny Cutie yang sudah mulai terlihat juga di area bawahnya. Pinnya udah mulai datang memberikan backup ke area bawah kali ini. Sementara Yawi yang tidak terlihat di area map ini perlu diwaspadai oleh seorang Skylar. Lihat tuh. Mulai Dicek. terdeteksi. Mulai terdeteksi. Dicek dengan satu boran apati dari seorang Skylar nih. Wah, rotasinya terlihat banget nih dari RRQ juga dia ngejaga banget posisi dari Skylar. Mengingat dia udah dapetin objektif yang ada di top lane tadi yaitu Turtle. Nah, tujuan selanjutnya adalah ambil turret di mana ada hitternya yaitu Skylar. Bottom lane bisa aja di press atau mungkin Skylarnya dibantu untuk clear dan dia diajak main langsung ke arah tengah mungkin Om. Yep. Dan ini reset dulu untuk kedua-duanya ya. Dari goldnya memang gak jauh berbeda sama sekali. Karena kontrol objektif dari untuk trading blow-nya masih sama-sama. Masih 11-12 juga. Ini mungkin gak akan ada rotasi yang cukup agresif ya, terutama dari Skylar, sampai mereka bisa dapetin satu turret objektif terlebih dahulu untuk Araki Hoshi. Karena patternnya akan selalu sama, seperti itu, dimana Skylarnya yang harus bermain lebih sabar di area bawahnya,
sampai nanti mereka bisa dapetin turret bawah, bisa menangin laning dari Benny Cutie. Mungkin nanti fight-nya akan ada di Turtle lagi ya. Iya, Karena sebentar lagi ketiga Turtle ya. spawn. Dan Beatrix dari Skylar Ayo juga guys, dibantu semangat clear guys nih. buat RRQ Otomatis guys. akan ada 5-man Turtle mungkin RRQ. dari RRQ. RRQ jaya 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 jaya. Siapa yang bisa di pick off sementara dari R7 pun udah memberikan informasi. Pemain-pemain dari Eko mereka udah mulai melakukan inisiasi tapi R7 akan coba dipukul mundur terlebih dahulu oleh seorang Sanford. Stunnya connect dari seorang Sanford kali ini. Sementara Finn udah mulai mendatang memberikan backup. Albert, Black Trigger pun di pop up oleh seorang R7 tapi kali ini R7, Albert! Retribution, the king of retribution dari seorang Albert kali ini. Berhasil untuk mendapatkan total lane by Ubesco sementara R7 tidak akan terlalu berkomit juga hanya mengusir pergerakan Benny Cutie. dari seorang Sanford tapi Benny Cutie mau coba dikejar Albert, Shadow Kill! Kalah seorang Benny Cutie, tapi sayangnya Skylar pun tumbang. Masih mati aja guys Skylar-nya guys. Dari seorang Benny Cutie. Wow, mendapatkan turtle ya, dan ini adalah perfect turtle untuk RRQ. Dapetin 3 turtle, goldnya udah ngeboosting lagi dan dapetin 1 outer turret di bagian bottom lane. Ini keuntungan ganda untuk RRQ. Yap, dan Melvin Brown tadi untuk Albert juga. Di mana Albert ini selalu bisa masuk di momen yang tepat juga. Jadi ada chaotic yang terjadi, dia masuk untuk nyuri objektif atau bahkan untuk dapetin point kill seperti yang kita lihat untuk nge-backupin ke Skylar. Iya, dan Yawi belum terlihat ya dengan satu buah fataling lagi kali ini. Karena pemain-pemain dari Arkeos ini metodenya mereka coba untuk nge-pick off, ngasih poke damage, lihat Kartisi bakal Kartisi. coba ditahan. Udah tuh bawa wildcard dipaksa ngebuka satu heavy spin yang dimana dengan satu buah dan Sapati juga dari seorang Skylar tapi Sanford bakal coba dikejar. Finn mencoba untuk bertahan dengan satu buah dari seorang Sanji namun ternyata pemain-main dari Arkeos kali ini Skylar sempat tumbang namun akan ada trade dari Finn di mana Yawi pun berhasil untuk ditumbangkan. Komit dengan menggunakan fataling. Ini source yang besar, tidak ada flicker juga memang dari Skylar sendiri jadi nggak bisa kabur kemana-mana lagi. Namun dengan itemnya Clock of Destiny Lightning Truncheon untuk Partial. Ya ini udah jadi ya untuk itemnya, tinggal nunggu waktu saja untuk maksimal dari stack dari Clock of Destiny. Dan ya semasa memang gak ada flicker, ini adalah masa-masa yang berbahaya untuk Skylar. Karena pasti Yawi akan menuju karena dia apapun yang terjadi, perfect match-nya, flickernya, fatalnya semua bakal ke Skylar. Apalagi di bawah flicker kan, jadi Betul. udah pasti inisiasi kejutan bisa aja didapatkan oleh pemain-pemain dari Eko di sini. Dan Skylar tepuk lagi, mundur kayak itu. Mundur pandanya langsung ya. Dan tidak akan terlalu mengambil risiko juga dari Eko di sini. Dengan poke damage yang masih dijalankan dengan, aku bisa bilang mungkin strategi yang sama dari Arkeosi. Mereka memang fokus terhadap objektif, tapi poke-nya ini juga masih jalan dari Arkeosi. Dan yang enak Hayabusanya ternyata dikasih untuk main jauh, Om. Ya, dia bisa split dia buat Hayabusa. Nah ini nih, klik. Yawi kali ini mencoba untuk membuka tapi Clay masih bisa mundur terlebih dahulu. Dan tidak ada satu buah fataling sementara pemain-pemain dari Arkeosi. Mereka sepertinya juga clear mau overcommit karena dua minion pemain bawah tadi dulu tuh, cukup baru jauh enak dari Albert keluarnya. dan juga R7-nya sehingga tidak akan ada Clear follow-up minion dan, baik, tambahan. bisa clear minion Kalau bawah memang biar mereka dapat terlalu turret overcommit bawah. tadi untuk membalaskan pergerakan dari Eko. Ya Arkeosi mereka bisa split. Ah, push, udah mereka sih, punya udah mobilitas di-clear dengan ya. Hayabusa Minion jungler yang mereka. pertama ya. Sedangkan dari Itu Eko enam, mereka enam bisa main minion. tabrak untuk ambil objektif karena lini depan mereka junglernya ini tank. Ini bakal kuat, heavy spin jauhin semuanya, pencet retreat kemungkinan besar bisa didapatkan oleh Eko untuk Iya. objektif. Tapi masalahnya Kaltizinya itu selalu di-poke dulu sampai low, sampai dipaksa heavy spin-nya keluar. Yes, Jadi gitu kepake masuk. masuk Albertnya dengan retribution dan kali ini lot pertama yang sudah mulai di-poke Skylar ngecek terlebih dahulu. Bawahnya tentunya akan tumbang. RRQ berhasil mendapatkan 4 objektif turret di 10 menit kita yang pertama dan Clay. Numpuk lagi ke arah seorang Kaltizi kali ini. Tapi conceal Clay udah mulai dibuka oleh seorang Finn. Ngincar ke arah Sanford. Sanford bakal coba mundur terlebih dahulu. Finn mencoba untuk menahan Kaltizi di area backline-nya. Yawi mencoba untuk mengincar ke arah seorang Albert. Black Dragon Form dibuka kali ini dari seorang R7. Dan bahkan Sanji. Tarzannya, Berhasil guys. mengembangkan Clay kali ini tapi Skylar di posisi belakang. Benny Cutie mencoba untuk mencari ke arah belakang tapi ternyata Tarzannya loh, tumbang bahaya di tangan loh. seorang Yawi. Sementara R7 satu versi pribadi tumpang di tangan seorang Yawi dan Albert. Mau tidak mau mereka harus mundur terlebih dahulu. Lord Slain, Biobase Gold berhasil untuk didapatkan oleh tim Eko. Wow, setupnya rapih banget sih. Dijauhin, Albert di zoning oleh Yawi. Terpaksa untuk buka quad shadow-nya terlebih dahulu. Ketika Lordnya udah low banget, dipaksa masuk dan susah banget ternyata jalannya. Ya tebal-tebal semuanya ya, dan ada perfect match bersama dengan Fatal Link yang bisa dipakai, dan ini dia heavy spin yang memang menjadi senjata utama untuk jungler Akai. Bisa menjauhkan siapapun juga anti CC dan perfect match. Tanpa flicker, tanpa adanya spell untuk kabur dari sana pasti akan bisa ditarik juga. Dan sementara waktu Eko, mereka mendapatkan Lord. Ini masih Lord di bawah menit yang ke-12.
Belum ada charge yang dipakai dan outer turret bisa menjadi incaran untuk tim Eko kalau mereka ingin maksimal dari gold setelah mendapatkan Lord. Iya. Dia terpaksa dari RRQ harus defense dulu nih. Kehilangan Lord walaupun belum enhance. Cukup berbahaya. Outer turretnya dihabisin kecuali yang ada di bagian top lane. Sementara poking damage selalu dilakukan oleh Albert ke arah Sunford. Walaupun damage-nya masih kurang maksimal tapi it's okay. Kurangin dari Sunford itu lumayan penting. Sementara di arah mid-nya clear wave terhadap minionnya masih cukup aman dan Lord-nya masuk ke daerah bottom lane. Ya ini pressure-nya coba dipaksakan oleh Eko kali ini. Waduh, area jangan bawah. jebol, Lord jangan masih jebol. bisa tahan, tapi Arsanya, ternyata guys. kali ini dari Yawi yang Arsanya, nah. mencoba untuk menahan di area backline-nya. Benny Cutie masih Waduh, bisa untuk R7-nya menyelamatkan mati, diri dari guys. posisi tumbang kali ini sementara Sanford. Shadow kill. Oh, Shadow Kill yang konek. Ah, jangan. Dari seorang Alban. Karena seorang Yawi Bet. kali ini dan Yawi tumbang. Guys. Namun terkena stun. Benny Cutie. Keren. Dari seorang Skylar. Bisa nggak? Sang sniper dari Split push. Arkehosi berhasil Ayo split push untuk tuh, mid. mendapatkan trade di mana Albert tumbang. Benny Cutie tentunya akan menjadi makanan dari seorang Skylar. Menyisahkan satu pemain dari Eko Awas. Filipina. Wow. Hanya ada satu dari Aduh. Anjir, anjir. terkena Vitalize Strike dan tidak ada Parah Ghost ya. Turret yang hancur om. Ya jangan lupa ini adalah Sanji Sekali yang kita ulti lihat aja, dengan guys. Marsha. Selalu bisa menjaga diri bahkan belum terpick off sampai dengan sejauh ini dan mari kita lihat untuk instant replay by Infinix Note Series. Dimana Parsanya untuk loh. fight-nya cukup chaotic di depan base dari Arky Yang House. diculik tuh Namun parsanya sayangnya memang dulu, dari guys. Shadow Nggak Kill usah carry. dipergunakan ketika Atlas memakai perfect match-nya. Berarti bahwa damage-nya defense dari Atlas lebih besar. Benar. Tapi tetap tembang juga akhirnya gitu kan karena perfect match-nya nyamperin juga dan itu menjadi angin segar juga nih untuk RRQ yang tadinya ketinggalan dari segi map-nya karena Lord yang diamankan oleh Eko sekarang mulai diambil lagi. Holy Crystal ternyata menjadi item selanjutnya om, pantesan sakit banget. Ya selain dari Holy Crystal dia bisa mengarah antara Divine atau kalau memang mau lebih safe. Winter. Ada Winter, Winter benar. terancam ya. Winter yang meng-outplay pemain-pemain Itu, dari Winter rangkaian. Onyx ya kemarin ya. Baik sih sekarang Iya. dari Sagi. Sedangkan setup harus dilakukan oleh Arky House. Karena mereka tidak bisa inisiasi, mau gak mau mereka nunggu dulu. Nunggu untuk perfect match, pakai ngeliatin Atlasnya ada di mana. Dan sekarang perbedaan networknya udah nggak terlalu jauh juga di match ke-13 kali ini. Lord penentu, Lord yang kedua udah mulai dipok oleh Valtizi. Dan dua pemain tentunya bakal bersedia di area mid terlebih dahulu mencoba untuk mencuri mungkin satu pemain Icona pun dengan ada pergerakannya minion di area bawah ini mau nggak mau Sanfordnya harus melakukan clear terlebih dahulu dan Clay juga bakal coba untuk menunggu. Posisi dari Clay menurut aku juga penting sih karena satu body wall manipulation yang ngasih efek Ayo lebih. cari parsanya Bisa dulu, ngebantu guys. Skylar untuk kasih damage tambahan di area Culik backline. parsanya Dan baru itu dua warlock. kali juga. Betul. Benny Kitty kita tahu dash atau jump dari Karin dan top step itu nggak jauh. Mana tuh Kecil parsanya banget tuh, range-nya. guys? Jadi mau nggak mau harus pakai flicker untuk nyelamatin dirinya. Nggak Kecuali ada bisa sih di dilawan map. balik. Oh, oke. Tapi kalian control play udah mulai dibuka oleh seorang Yawi bakal mencoba Itu. cari play di area depan. Nah, sip. Untuk menjaga satu. Reward. Tapi di wall manipulation dibuka begitu saja. Kaltizi mencoba untuk membuka heavy spin dan Ya, Oke, dapat berhasil lagi ya. diamankan oleh Eko Philippines sementara Awas, kali Benny ini. Cutie. Divine bakal coba dibuka. Aduh. Petrify ke area belakang dan Albert pun menjauh kali Ay. ini. Tapi di sisi lain, Ya play Allah. tumbang di tangan seorang Benny Cutie. Sementara Sanford bakal coba untuk mengejar dua pemain tersisa dari Arkeosi. Dua pemain hilang dari Eko, namun kali ini mereka masih mau memaksakan team fight-nya. Benny Cutie bakal coba dikejar, tapi R7 coba berangkat terlebih dahulu. Dan tumbang di tangan seorang Benny Cutie. Bangke. Albert menjadi pemain tersisa yang menjadi harapan dari RRQC karena lootnya kali ini sudah mulai berjalan ke area bawah. Eko yang 3-1, berhasil untuk guys. mendapatkan Lord Slain by UBS. Tapi apakah pemain-pemain dari RRQC mereka masih mampu untuk melakukan defensif terlebih dahulu? Shadowpin dengan bariernya coba diblok terlebih dahulu. Fokus terhadap minion. Coba di-clear namun base turret di mid lane tidak bisa ditahan lagi. Tidak bisa di-defense lagi. Untuk yang top lane masih cukup aman. Namun Lordnya berjalan ke arah bottom lane. Ini yang bakal menjadi PR untuk RRQ. Iya, dan dengan adanya pergerakan dari Eko ya. Sekarang Awas, mereka coba awas untuk beatnya. melakukan push di 3 lini yang berbeda. Dan Clay. Kaltizi ngebuka satu Waduh. buah heavy spin kali ini dan Clay. mengambil dari dari seorang Playnya, Sanji. guys. Clay tumbang di tangan seorang Sanji. Wah, dari belakang. Benny Oh, Yawi satu buah fatalnya connect. Tapi Skylar tumbang kali ini di tangan seorang Sanji. Triple kill. Main Phoenix berhasil diamankan dan oh my god, Aduh. Eko. Mereka berhasil untuk Kalah, melakukan guys. comeback di game yang ketiga. Dan sangat disayangkan. Tim Kalah ya RRQC untuk mereka game yang harus ketiganya, mengalah di guys, game ya. ketiga ya. 2-1. Eko dengan setup 2-1 ya, rapinya guys, ya. mereka. Dengan Lord yang Oke, guys, bagus tapi udah banget. bagus Bisa ya. ngejauhin Albert. Kalau dan bisa membuat jangan Albert dikasih nggak ada di Parsa, guys. posisi yang Parsa tuh nyaman di untuk ban beradu aja. retribution.
Walaupun kita Oke. tahu dengan damage utamanya Thank Eko you, sendiri bye-bye. ada di mid lane-nya Parsha yang berani banget